kita bicara pemain kelas dunia Lamine Yamal misalnya, ya kan? Di satu sisi kan dia kurang hebat apa, ya kan? Tapi kehidupan di luar sepak bolanya juga kan sebetulnya si pelatihnya kurang bisa mengontrol, gitu loh. Kehidupan malam, apa segala macam. Nah ini bahkan saya sempat ngomong soal Lamine Yamal itu dia nggak akan sebesar Messi, dia nggak akan sebesar Cristiano Ronaldo. Kalau gaya hidupnya diteruskan seperti itu. Masyarakat Indonesia secara umum kita haus akan validasi, haus akan hal-hal yang sifatnya melangit. Itu terjadi pada sepak bola juga kan, fenomena tim nasional sejak zaman Sintayong sampai sekarang. Itu kan tidak membuat sepak bola kita makin baik. Tidak buat sepak bola kita makin baik. Ya. Iya karena juga pengurus PSSI, ya kan, juga pemerintahan mungkin sejak zaman Pak Harto, sejak zaman Nurdin Halid. Yo, bertemu lagi dengan gua Dedik Prianto di program Ruang Bola Podcast YouTube Ruang Publik. Dan hari ini gua agak sedih sebenarnya. Ya tapi meskipun gua sedih, kita akan ngomongin tentang banyak hal tentang sepak bola ya, sepak bola dunia, sepak bola Indonesia dan sepak bola luar angkasa kalau toh ada. Dan tentunya gua gak sendirian ya, gua bersama dengan my partner in crime Indro yang bukan Warkop. Kali ini gue yang dampingin kesedihan lo. Iya, pakai hitam-hitam. Gue tahu lo dipecat. Dipecat dari mana? Ivo dari mana nih Om Indro bukan Warkop? Karena gue sedih bukan karena itu coy. Oh bukan itu ya? Gue sedih gara-gara ada satu pemain yang ini promising player lah gitu ya. Dari kampung gua kan di daerah Jawa Timur di Bojonegoro, tapi dia malah main kungfu. Sebel banget gue itu, serius gua sebel banget. Itu timnasnya timnas bola apa kungfu? Apa silat? Nah untuk itu kita perlu mendatangkan sosok ini. Iya. Karena beliau ini gitu ya, selain dia wartawan senior, dia itu mengikuti sepak bola kita dari ujung kecil gitu ya, sampai yang paling besar, dari yang akar rumput sampai di level pertarungan level elit. Dia lengkap lah. Lengkap. Kalau dilihat di Facebooknya gitu kan, waduh, ngambek-ngambek terus ya. Siapa kan dia? Ini ada Bung Joy. Bung Joy, apa kabar? Baik. Apa kabar Bung? Baik ya? Ya beginilah hari-hari ya, cuma ngeliatin sepak bola. Sekarang saya punya kesibukan baru kan di sepak bola perempuan. Jadi ya Sabtu Minggu yang tadinya saya naik gunung, trekking, ya sekarang saya harus ada di Jagorawi, harus ada di Serpong, di lapangan Kerasakti. Jadi ya meneruskan hobi lama lah yang tadinya ya, tapi sekarang kan yang dilihat perempuan-perempuan kan, cewek-cewek kan udah ada yang, kalau yang umur 15, 18 itu kan udah mulai dandan, ya seger lah gitu, kira-kira. Selain lihat mereka, Anda harus sekali-sekali ke lapangan, ke Jagorawi, karena di sana sepak bola yang digagas sebetulnya oleh Jarum Foundation itu saya yakin ini anak-anak yang terutama yang U15 yang berkompetisi yang namanya Hydro Plus Soccer League itu 5 tahun lagi jadi pemain timnas lah. Oh wow. Tapi diperhatikan sama PSSI. Ya ini pinternya PSSI. Jadi karena promising, karena menjanjikan, ya mereka kemudian tied up. Artinya mereka yang mengajukan diri untuk bekerja sama, dan itu bagus aja lah. Bagus aja, daripada mereka klaim yang nggak jelas, lebih baik mereka mengklaim sesuatu yang memang menjanjikan dan diberi jalan, diberi akses, diberi kemudahan. Karena kan yang punya expertise, yang punya keahlian kan PSSI, wasit, pelatih, kan semua PSSI sebetulnya yang punya akses langsung ke FIFA. Jadi kalau mereka tied up dengan Jarum Foundation dalam hal ini soal pembinaan usia muda di kelompok perempuan, bagus-bagus aja sih buat saya. Karena saya ikut terlibat sejak 3-4 tahun yang lalu di kompetisi ini. Jadi ya happy lah saya untuk soal itu. Jangan ngomong-ngomong soal happy ya. Gue tuh demen banget beberapa pekan lalu ya saat timnas main itu Bung Joy itu ini
berkomentar di thread kan. Wah kami alhamdulillah gitu, kira-kira gitu ya. Karena kemarin ada John Hetman terus ada pemain-pemain muda yang sangat glowing gitu kira-kira gitu. Ada Donitri men. Dan tahu nggak salah satu Donitri itu jadi siapa? Salah satunya ya Bung Jo dan teman-teman ini yang tanda kutip itu menemukan Donitri. Nggak, akhirnya sekarang kita tahu Donitri adalah salah satu pemain timnas kita yang paling menjanjikan. Dan bahkan dia tanda kutip menyegel fullback kiri di timnas ya, di antara berkelimpahannya pemain timnas gitu ya. Di level itu termasuk diaspora. Nah, itu adalah Bung Joy. Cuman inilah lagi, ini kembali ke gua di awal tadi, gua lagi sedih banget gara-gara sosok satu ini nih. Fadly Alberto Hengga. Bung Joy, apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa sampai selevel ini pemain kita? Anda baru menyebut namanya aja saya merinding. Merinding. Dalam arti ya sangat sedih ya, sangat menyayangkan karena ini pemain ini sangat menjanjikan. Punya karakter yang menurut saya karakter bermain yang khas, tipikal pekerja keras, dia kelihatan juga sangat menonjol. Cuma memang apa yang terjadi kemarin itu menurut saya tragedi. Tragedinya karena dia harusnya dengan status dia yang sudah memperkuat Indonesia di kelompok umur, harusnya kan jadi panutan. Harus jadi idol, harus jadi idola bagi semua orang. Termasuk pemain-pemain muda di bawah dia yang mengidolakan. Nah, sayangnya dia melakukan kesalahan besar sekali, fatal sekali, yang apapun alasannya tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Karena secara sadar agak berbeda dengan kasus tendangan kungfu beberapa sebelumnya. Kan itu kan dalam permainan. Dalam permainan emosi yang meledak sesaat mungkin terjadi dan itu aja hukumannya berat, sanksinya berat. Ini ada jeda yang cukup untuk dia berpikir sebelum melakukan, tapi dia lakukan. Jadi menurut saya tamat dalam arti orang pasti akan membandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya. Tidak bisa dibandingkan dengan Eric Cantona misalnya. Tidak bisa karena Eric Cantona itu dalam konteks dia membela temennya yang dikomen rasis oleh penonton. Dia membela. Ini dia konon dikomen rasis juga. Sehingga meledaklah itu. Nah, nggak bisa diterima. Karena menurut pengakuan dia yang sudah Alberto katakan dalam pengakuannya, dia mendengar itu, tapi dia tidak yakin siapa yang berteriak. Lalu kenapa si A ini yang diterjang sama dia? Kan itu sebetulnya. Mungkin kesalahan dia semakin menjadi tragedi karena itu. Dia nggak tahu kok siapa yang teriak. Bisa penonton, bisa siapapun gitu loh. Tapi si anak ini kan jadi korban. Ya kalau betul dia, kalau tidak kan dia melakukan 2 kali kesalahan. Jadi buat saya ya mungkin sama Dedik ya. Saya sedih karena ini pemain yang sangat menjanjikan dan dia sekarang menghadapi kemungkinan besar karirnya selesai. Kemungkinan besar. Karena kalau misalnya keputusan PSSI tidak seberat pada kasus sebelumnya, PSSI akan dinilai standar ganda. Ya kan? Di satu sisi saya yakin akan ada sanksi yang sangat berat, meskipun di sisi yang lain ya mungkin sama orang tuanya, sama fans dia, sama siapapun orang yang benar-benar concern terhadap sepak bola pasti sedih lah pasti. Kita punya aset, itu salah satu aset terbaik selain Donitri. Saya harus ngomong lagi karena bangga itu. Tapi ya ini pelajaran lah. Pemain yang sudah memperkuat tim Indonesia. Bahkan saya sempat masuk dalam salah satu pemikiran saya. Terlalu cepat kita itu melabeli seorang pemain dengan label bintang yang terlalu mendapatkan banyak spotlight. Belum apa-apa masih kelompok umur udah dibilang pemain tim nasional. Ini kan
menurut saya ada orang yang kuat, ada yang tidak. Saya nggak tahu kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau dilihat dari satu kejadian ini saja, mungkin juga dia menghadapi tekanan batin yang keras karena statusnya. Status ya. Kebintangan itu ya. Kebintangan dia. Sebetulnya sama kan, seperti katakanlah kita bicara pemain kelas dunia Lamine Yamal misalnya. Ya kan? Di satu sisi kan dia kurang hebat apa? Ya kan? Tapi kehidupan di luar sepak bolanya juga kan sebetulnya si pelatihnya kurang bisa mengontrol. Gitu loh. Kehidupan malam, apa segala macam. Nah, ini bahkan saya sempat ngomong soal Lamine Yamal itu, dia nggak akan sebesar Messi. Dia nggak akan sebesar Cristiano Ronaldo. Kalau gaya hidupnya diteruskan seperti itu. Beda kan sama dua orang terbaik di dunia itu kan. Disiplin, nggak pernah keluar malam, apalagi yang namanya Cristiano Ronaldo. Gila itu. Lamine Yamal menurut aku kalau dia nggak cepat-cepat ada yang ngasih tahu. Dan ini mungkin sama apa yang terjadi pada dalam skala yang berbeda ya dengan Alberto. Karena menurut saya selalu berkali-kali katakan yang namanya tim nasional, kalau kita mau sebut tim nasional, kalau kita bicara dalam konteks aturannya FIFA, yang namanya tim nasional itu adalah tim terkuat di satu negara anggota federasi FIFA. Tim terkuat itu ya senior. Jadi yang layak dipanggil pemain tim nasional itu yang pemain yang sudah masuk dalam jajaran pemain senior. Kalau belum, sebetulnya kalau ketika kita mengatakan dia ini pemain tim nasional misalnya, itu pemain tim nasional itu dalam konteks pemikirannya FIFA ya, pemain tim nasional itu adalah opus corona, pemain dengan status tertinggi di satu negara. Siapa dia? Yang sudah memperkuat tim nasional? Senior, bukan kelompok umur. Makanya kalau kita lihat di kompetisi di Eropa yang antar negara tapi yang junior, mereka kan nggak bilangnya tim nasional Jerman U17, enggak. Youth ya. Mereka bilangnya Jerman under 20. Germany under 17. Nggak pernah bilang national Mannschaft. Nggak pernah. Karena studi mereka mengatakan ketika seseorang dilabeli pemain tim nasional, perjalanan dia sudah selesai. Sudah finish. Sudah mentok ya. Sudah mentok. Nah, secara psikologis dia sudah merasa sudah mencapai titik tertinggi seorang pemain sepak bola. Gitu. Bagi marketing, bagi hype, bagi itu mungkin penting mengatakan bahwa ini pemain tim nasional. Tapi sebelumnya dia belum sampai ke pemain tim nasional. Dia belum layak disebut pemain tim nasional. Dia mungkin pemain Indonesia U17 oke. Pemain Indonesia U20 oke. Tapi bukan pemain tim nasional. Tim nasional kalau dia sudah senior, sudah seperti Donitri. Dari U19 napak ke U21, sekarang dia masuk. Karena itu dia brevetnya tuh udah paling tinggi pemain tim nasional. Jadi itu kan yang harus dikejar sama semua pemain bola. Nah, ini menurut saya ada bagian juga dari kesalahan kita semua lah. Kesalahan kita semua, termasuk juga mungkin saya, mungkin juga para penggiat sepak bola yang lain membiarkan situasi ini berlarut-larut. Jadi pemain-pemain muda potensial itu cenderung kemudian lupa pada tugasnya, lupa pada obligasinya untuk membawa nama baik Indonesia, membawa nama baik klub, membawa nama baik orang tuanya, membawa nama baik dirinya sendiri. Karena sudah terlalu diracuni oleh hal-hal di luar sepak bola. Ya kan? Coba you name it, berapa banyak bintang potensial Indonesia di masa muda yang nggak jadi apa-apa. Banyak banget ya. Iya. Generasi Evan Dimas men. Iya. Evan Dimas. Even Evan Dimas di peak hour hilang. Samsir Alam lah. Ya kan? Karena kita cenderung sebagai masyarakat itu menurut saya sebagai masyarakat, saya nggak menyalahkan satu segmen masyarakat, tapi masyarakat Indonesia secara umum kita haus akan validasi, haus akan hal-hal yang sifatnya melangit.
itu terjadi pada sepak bola juga kan, fenomena tim nasional sejak zaman Sintayong sampai sekarang. Itu kan tidak membuat sepak bola kita makin baik. Tidak buat sepak bola kita makin baik ya. baik. Iya karena Juga pengurus PSSI, ya kan, juga pemerintahan, dari pemerintahan mungkin sejak zaman Pak Harto, sejak zaman Nurdin Halid, ya kan, sepak bola dibawa ke sebuah ranah yang bukan pada tempat, sehingga unsur politiknya masuk di mana-mana. Sepak bola dijadikan alat politik, tapi tidak sekental di Indonesia. Kan itu sebetulnya persoalan besar kita yang kita hadapi selama puluhan tahun, dipolitisasi, dijadikan alat, dijadikan wacana, terutama sejak era Nurdin Halid ya. Kalau sebelumnya kan relatif sepak bola itu dianggap oleh pemerintah sebagai bagian yang memang harus dibina. Oleh sebab itu Pak Harto kan memerintahkan orang-orang terbaiknya menurut versi dia ya Pak Cardono lah, siapalah yang ditaruh di situ kan, memang untuk membangun sepak bola dan atas perintah Pak Harto. Setelah itu kan nggak seperti itu. Semua partai politik ikut campur, pemerintahannya juga memakai sepak bola untuk pencitraan. Itu terlalu berlarut-larut sampai terjadi kasus Alberto ini. Menurut saya itu dosa kita semua, nggak cuma dosa itu, nggak cuma dosanya Alberto, tapi dosa kita semua. Bahkan saya dengar juga, saya harus konfirmasi ya, katanya memang pelatihnya si Bayangkara itu memang juga menjadi salah satu faktor. Karena ini masih harus dikonfirmasi, saya hanya baca di unggahan media sosial. Itu harus diselidiki juga. PSSI kalau memang mau membenahi juga harus masuk ke ranah itu. Kalau betul ada kata-kata rasis juga harus dapat sanksi. Siapapun yang luar itu. Entah itu penonton, entah itu tim Dewa United, semua harus dapat sanksi. Tapi ya sekali lagi kalau balik ke Alberto, sayang aja karena pemain ini potensial banget tapi kemungkinan besar dia selesai. Besar selesai. Takutnya orang-orang kayak Iqbal Dwi Yangi juga hilang gitu ya, takutnya. Nah ini kalau misalnya ngelihat dari perilaku Alberto sendiri, sanksi apa yang tepat, benar-benar tepat, bisa misalnya secara karir lah atau apa. Kalau tadi Bung Joy bilang udah habis, kalau ini sanksi yang paling tepat. Justru sebetulnya di luar nalar logis saya sebagai pelaku juga, sebagai pengamat, dengan usia dia yang sangat muda harusnya dia masih bisa dikasih kesempatan. Cuma memang harus betul-betul reasonnya kuat, alasannya kuat. Dan saya kemarin kayaknya sempat mendengar Sekjen PSSI bicara, tapi saya nggak tahu detailnya. Cuma kalau saya sih berharap di tengah kesedihan saya, di tengah sebetulnya saya juga ingin memaki sebetulnya, cuma karena ini anak muda nggak sampai hati lah gitu. Tapi sih saya berharap nggak selesai, walaupun dalam pikiran logis saya ini selesai, finish dia. Tapi saya berharap ada kesempatan kedua untuk anak muda ini, saya harap. Jadi ya sanksinya mungkin 1 tahun 2 tahun tidak boleh terlibat misalnya ya, saya nggak tahu, saya bukan di komisi disiplin, tapi itu akan menjadi pukulan telak lah bagi siapapun. Dan menurut saya harus tepat alasannya. Cuma karena dia pemain muda, di mana-mana dalam hukum positif pun kan anak muda atau pemain yang di bawah kuratel, di bawah pengawasan orang tua atau belum dianggap dewasa itu punya kesempatan. Kan pengadilannya juga berbeda. Iya. Jadi saya harap sih ada itu ya. Karena di luar kemarahan saya, di luar kesedihan kita semua, sebetulnya jauh saya berpikir bahwa dia adalah aset gitu. Ya aset bisa berbuat salah, tapi ini harus jadi pelajaran. Mudah-mudahan setelah menjalani hukuman apapun nanti sanksinya, dia akan menjadi, paling tidak kalau dia tidak lagi jadi pemain bola, jadi manusia yang lebih baik. Iya. Itu aja sebetulnya. Kan itu bagian dari pendidikan di sepak bola juga, pendidikan karakter.
pendidikan ya karakter bangsa juga, supaya bisa jadi contoh juga. Kan beratnya begini, ada kasus sebelumnya yang hukumannya berat sekali gitu loh, terjadi di lapangan di divisi 3 ya kalau nggak salah, di divisi 3 kan berat sekali sanksinya gitu loh. Nanti orang akan bertanya, ini kenapa kok misalnya kasusnya Alberto beda gitu kan, harus ada jawaban yang tepat juga gitu loh. Jadi ini sekali lagi ini PR-nya federasi harus kuat untuk mengatakan apapun sanksinya nanti harus ada unsur mendidik, harus ada unsur menjadi cermin bagi pemain lain, terutama pemain muda, gitu, supaya tidak terjadi lagi. Kita lihat juga kan di senior di Liga Super ya, kadang-kadang perseteruan itu kan masih ada, tapi kan yang terjadi kemarin bukan di Liga Super. Jadi di EPA levelnya. Ya, ini terjadi di EPA, yang EPA sendiri kan gugatannya masih banyak, ya kan? Bukan melulu soal bagaimana mereka merekrut pemain, tapi juga sistem kompetisinya. Padahal EPA itu sebetulnya saya puji loh EPA, meskipun saya kritik keras juga. Saya puji EPA dalam arti sudah ada niatan dari PSSI untuk menggelar kompetisi di bawah Liga Super untuk anak-anak muda, meskipun sistemnya belum sempurna. Sistem perekrutannya masih amburadul, masih ada jual beli license. Masih banyak itu, Mas De, jual beli pemain underage gitu. Jual beli license-nya malah, oke. Iya, di beberapa klub terjadi dijual kepada pihak ketiga untuk menggelar EPA-nya. Walaupun dari sisi penyelenggaraan sepak bola ya sebetulnya nggak jadi masalah, kan yang jadi masalah adalah sebetulnya kan itu EPA itu adalah obligasinya klub yang tampil di Liga Super. Betul. Obligasi dia, kewajiban dia untuk punya tim yang berkompetisi di level junior. Kan itu sebetulnya amanatnya undang-undangnya PSSI, statutanya PSSI kan itu amanatnya gitu. Nah, kalau masih terjadi seperti itu ya harus dievaluasi. Harus betul-betul si klub ini bertanggung jawab terhadap perekrutan pemain dan dari mana dia diambil. Harus ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab finansial, tanggung jawab semuanya harus ada. Sehingga dia tidak lepas tangan terhadap pemain-pemain yang dibina. Jadi dia mau ambil dari mana saja silahkan, tapi kasih kompensasi, karena saya bergelut lama sekali kan di pembinaan usia muda. Kalau saya punya SSB, tiba-tiba pemain terbaik saya diambil sama Persija, saya nggak punya kompensasi apa-apa. Lama-lama saya patah arang. Ya kebayang ya kan? sih. Pemain terbaik saya diambil begitu saja oleh Persija, oleh Persib, oleh Dewa United. Saya nggak punya kompensasi apa-apa. Dia belajar dari nggak bisa pakai sepatu bola sampai bisa main bola, saya yang ngajarin dia. Kan nggak fair. Nah, orang-orang di PSSI udah saya kasih insight soal itu. Cuma bagaimana mereka melakukan terobosan dalam hal aturan, kan itu yang belum ada sampai sekarang. EPA ya digelar sepanjang ada kewajiban aja yang harus diselesaikan, bukan karena ada niatan bahwa kami harus tumbuh bersama-sama, industri ini harus kita kembangkan bersama-sama, bukan cuma yang di Liga Super, tapi juga SSB yang iurannya cuma 25.000, 50.000 per bulan. Lebih banyak hidup dari belas kasih orang tua dan segala macam. Kan nggak begitu industri sepak bola gitu. Harusnya ya transfer kayak di Eropa gitu ya, atau gimana ya? Ada aturan yang jelas mengenai, walaupun kalau di usia muda kan kita nggak bisa bicara transfer, tapi ada federasi bisa membuat aturan-aturan yang mengikat kepada klub peserta Liga Super, Liga 1, Liga 2 untuk bertanggung jawab secara finansial terutama, dan secara sosial juga kepada pemain-pemain yang mereka ambil. Dan ini yang masih harus dikaji. Tapi harus ada pemikiran yang betul-betul bisa dilaksanakan di kemudian hari, jangan terus digantung. Karena pada akhirnya kita hanya akan bicara
pada bagaimana memutar kompetisi, tapi basicnya tentu saja nggak pernah bisa bagus, akarnya tidak pernah bisa diselesaikan, dan itu yang terjadi sekarang. Jadi EPA ini menurut saya oke sebagai pilot project, tapi fondasinya tetap harus dibenahi, karena dari EPA inilah sebetulnya muncul bibit-bibit yang nanti akan memperkuat senior, Klub ya. klub dan timnas senior. Jadi klub Indonesia makin kuat juga, akan bersaing di level elit Asia, masuk ke AFC Champions League di level elit. Indonesia akan bersaing dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan negara-negara kuat di Asia untuk masuk ke Piala Dunia tanpa harus pusing-pusing cari pemain dari Belanda. Kan gitu. Jadi ya menurut saya kita harus menjadi seperti Jepang lah, ya kan, bisa ngirim Endo ke Liverpool, bisa ngirim Mitoma ke Liga Inggris, bisa ke Liga Jerman. Sekarang banyak sekali pemain Jepang. Itu kan national pride sebetulnya kan. Jepang sekarang jadi favorit di Piala Dunia. Nggak pernah kebayang oleh kita kan. Semua tim juara dunia udah mereka kalahin ya. Iya. Hari ini kemarin terakhir mereka ngalahin Inggris. Inggris. Gitu. Jadi saya bilang sama Pak Erick Thohir, Pak, kenapa sih kita mimpinya nggak mau kayak Jepang gitu, ekspor pemain ke Eropa, Pak, dan memperkuat basis di dalam negeri. Mitoma nggak lahir gitu aja, dia lahir dari kompetisi youth. Dari kampus malah dia spesifik. Iya, dari kampus, ada yang dari SMA, liga di SMA, ya kan, Wataru Endo, semua Kubo, semua main di liga lokal dulu sejak mereka masih kecil-kecil, usia 12 tahun, 10 tahun. Itu kenapa tuh, Bung? Apakah memang karena ini kalau saya ngobrol sama pemilik klub gitu ya, ini kan sebenarnya kalau mau buat roadmap yang betul terhadap sepak bola Indonesia, itu ya udah kumpulin aja orang-orang yang ahli dalam sepak bola dalam satu tempat gitu, terus bicara tentang roadmap, udah di situ akhirnya jadi roadmap yang benar, nggak cuma 3 lembar. Itu sebenarnya kesalahannya di mana sih sebenarnya? Roadmap yang kita nantikan aja gak jelas. Justru itu yang termasuk gugatan saya juga soal roadmap itu kan. Roadmap itu asal-asalan aja itu. Cuma kita pengen kesini. Jadi istilahnya cuma yang saya bilang itu cuma ngasih Sherlock tapi nggak ngasih jalannya. Kalau dibilang kita mau ke Piala Dunia ya semua negara mau. Tapi jalannya gimana kan itu. Ya benar seperti yang Anda bilang, Mas. Kumpulinlah orang-orang terbaik dari semua unsur ya. Ada praktisi, ada pemikir, kumpulin di satu think tank. Mungkin berkumpul secara intensif dalam waktu 6 bulan, ya, memikirkan, melihat, mengkaji semua kekuatan dan kelemahan kita, dibuatlah satu roadmap. Nggak usah niru Jepang juga, nggak perlu. Tapi Jepang, Jerman, Portugal, Spanyol, semua bisa memperkaya kita. Kita punya apa yang terbaik, potensi-potensi apa, mulai dari Tulehu, Aceh, ya kan? Dengan kita punya apa sih? Jadi harus ada orang-orang yang benar-benar bisa menggambarkan. Kita punya kekuatan ini loh. Kelemahannya apa? Kekuatan dan kelemahannya kemudian kita masukkan dan ketika roadmap yang aneh itu keluar, saya bilang bikinlah roadmap dengan jalan seperti itu, dengan think tank yang benar, dengan penggodokan pemikiran-pemikiran yang intensif, tapi yang bisa dilaksanakan. Jangan yang ngawang-ngawang kita nggak bisa laksanakan, kan percuma gitu loh. Yang bisa dilaksanakan apa? Misalnya EPA sudah bisa jalan, ya tinggal dibenahi. Misalnya sistem perekrutannya, ya kan? Pihak-pihak yang menggelar kompetisi seperti saya menggelar, selain Liga Kompas juga saya menggelar IJSL, Indonesia Junior Soccer League. Itu kan dilihat apa ya kekurangannya, apa ya, aduh soal wasit, soal apa, itu diperkuat. Yang sudah ada diperkuat, yang ada potensi diperkuat juga, yang lemah diperkuat. Itu nggak perlu ngawang-ngawang, yang ada aja. Nah, tapi yang ada ini perlu dikembangkan, kan itu sebetulnya. Bisa ada kompetisi, katakanlah kompetisi yang ajak, mau berapapun kompetisinya, dikatakanlah di 8 kota terbaik di Indonesia, mulai dari Medan, Surabaya,
Jakarta, Semarang, Papua jangan lupa ya. Papua, ya kan, Makassar, Pasar. ya kan, Tulehu, di Ambon dan segala macam. 8 kota aja lah awalnya untuk menggebrak. Dari situ dibikin kompetisi-kompetisi. Tapi kan harus dimulai gitu loh. Jangan yang ngawang-ngawang juga. Jadi ya kalau kesulitannya membuat roadmap menurut saya karena tidak ada niat. Memang betul-betul untuk membuat sebuah peta jalan yang mampu kita laksanakan dan targetnya jelas, jalannya juga jelas, kita bisa tempuh, bukan jalan yang di atas langit. Nah, PSSI perlu effort. Itu esko itu ngapain tuh kerjanya sebenarnya? Beneran saya bingung loh sama mereka itu, ya kan? Ngapain coba mereka itu? Coba jumlahnya begitu banyak, yang namanya siapa loh? Tak Nuri lah, Muhammad lah, siapa itu? Semuanya yang kita kan nggak pernah tahu dengan kerjaannya apa. Padahal esko itu adalah sekumpulan orang yang mengambil kebijakan inti tentang pengembangan sepak bola di Indonesia. Mereka loh yang tanggung jawab. Mereka dipilih atas mandat para pemegang suara. Apa kerjanya? Ya kan? Enggak. PSSI itu bukan cuma Erick Thohir. PSSI itu adalah esko dan Erick Thohir adalah presidennya esko. Ya kan? Sementara dia sendiri merangkap jabatan. Ya kan? Ajaib itu. Meskipun tidak menyalahi undang-undang dan statuta, ya tapi tetap aja kan apa yang dia pikirkan untuk sepak bola. Gitu. Jadi ya itulah. Kalau ditanya apa ininya ya niat, nggak ada niat. Ada niat. Nah, oke, Bung Joy. Saya tertarik tadi ngomongin soal naturalisasi ya. Ini menurut Bung Joy, apakah akan terus dicanangkan gitu ya naturalisasi atau emang baiknya kita berhenti aja karena liga kita kalau kita fair nyebut liga kita tuh buset asing semua men. Ini dan itu membuat kans Johnny Tree lanjutan in my humble opinion hilang gitu. Di beberapa posisi kita striker udah sulit sekali kita nemu. Kiper almost 70% mungkin itu di Liga 1 ya. Itu asing semua. Itu belum lagi pos-pos penting, gelandang bla bla bla. Kecuali mungkin fullback kiri, fullback kanan kita kayaknya aman deh. Flank itu mungkin aman deh kalau kita kayaknya cepet-cepet. Di level itu semuanya habis. Striker habis. Iya. Padahal dulu kayaknya gampang banget ya kita menemukan bos Solosa gitu ya. Bambang sejenisnya. Ini Kurniawan, si Kurus dan lain-lain. Ini generasi sekarang apalagi Liga 1 yang kayak gini pemain asingnya. Dan peraturan terbaru kan sudah di Exco sudah memutuskan tahun depan tidak akan mengubah apapun. Tidak akan mengubah kuota pemain asing dan mencoret yang paling gua sedikit dan mencoret U23 sebagai mandatory. Jadi mungkin karena kalau musim ini kan dia masih ada mandatory untuk U23 kan? Selama 45 menit. Tahun depan enggak, cuman katanya harus ada peremajaan klub. Itu pun masih kan peremajaan klub kan bisa artinya ya udah gua ngambil pemain asing yang usia lebih muda aja lah gitu sama aja. Logisnya kan gitu. Nah, kayak gitu. Bung Joy, ini gimana menurut Bung Joy? Soal naturalisasi menurut saya sepanjang tidak ugal-ugalan seperti eranya Sintayong lalu masih berlanjut dalam eranya Patrick Kluivert. Nah, karena John Hertman pun kan masih membidik pemain-pemain yang dibesarkan di federasi lain kan. Sepanjang tidak ugal-ugalan oke aja. Oke aja meskipun sekarang kan dari DSP katakanlah 23 24 itu kan mungkin 70% adalah pemain binaan asing kan. Binaan federasi lain. Ini lucu banget sih ini. Federasi Belanda kebanyakan. Tapi oke lah artinya gini, ini udah terlanjur basah ya. Yang sudah ada sekarang ya udahlah. Cuma kan generasinya Jai, generasinya Verdong, Tom Haye juga sudah mulai menua kan. Kemarin juga udah main 45 menit aja udah ngos-ngosan dia bersama Persib pun kan nggak terlalu ini sekarang. Jadi harus ada regenerasi. Tapi betul menurut saya bukan soal naturalisasinya menurut saya, tapi soal bagaimana federasi ini melihat potensi-potensi domestik ini bisa berkembang lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Kalau aturannya sekarang dengan pemain asing yang segitu banyaknya masih diterapkan, apalagi dengan mandatori U23 harus turun dicoret,
ya kita tidak akan punya talenta lokal lagi yang bisa berkembang. Karena secara bisnis itu lebih menguntungkan itu memang membeli pemain-pemain yang katakanlah pemain-pemain ya harus kita akui ya, pemain-pemain yang ada sekarang di Liga Super kan memang kualitasnya agak sedikit di atas pemain-pemain binaan lokal. Itu satu fakta yang harus kita akui, tapi juga fakta yang menyedihkan karena kami jadi tahu bahwa pembinaan di lokal itu belum maksimal karena memang tidak dibuat maksimal untuk membuat pemain bisa lahir seperti Rizky Ridho, Donitri, siapa lagi, Sayuri bersaudara. Itu kan betul-betul saringannya tuh saringan yang sangat ketat. Di satu sisi baik, tapi kadang kita suka lupa bahwa ada pemain-pemain yang tidak mendapatkan kesempatan, padahal potensinya kalau dikasih kesempatan seperti Donitri, ternyata bisa berkembang, bisa kelihatan. Donitri masih sangat muda, saya lihat dia main masih kurus banget. Sekarang juga masih kurus, tapi menurut saya kita sebetulnya banyak punya potensi seperti Rizky Ridho, seperti Marcelino Ferdinand, cuma memang tidak punya kesempatan. Jadi itu kan kalau di Inggris dulu pernah mengalami juga krisis yang sama seperti di Indonesia, terlalu banyak pemain dari Eropa daratan, dari Amerika Latin. Kemudian mereka membuat aturan soal pemain binaan homegrown ya. Homeground. Itu kan sebetulnya untuk mengatasi tim-tim elit seperti Manchester United, Manchester City, Liverpool menggunakan terlalu banyak pemain yang tidak dibina di home ground. Sehingga Inggris secara negara, secara tim nasional terpuruk di arena internasional. Baru setelah home ground itu diterapkan, Inggris lumayan kan di 2018 sampai quarter apa semifinal ya, semi. Nyaris juara Eropa dan segala macam. Itu hasil dari peraturan. Nah, ini dalam konteks Liga Super. Menurut saya kesalahan terbesar LIB, namanya sekarang apa? PT LIB. Pengelola Liga Super itu, dia tidak melihat bahwa ada bahaya yang terpendam dengan begitu banyaknya pemain asing. Saya lihat Persib aja sekarang, saya penggemar Persib, saya lihat ini siapa sih pemain yang namanya berbau Sunda ya, berbau Bandung. Ya kan, karena memang mereka tumbuhkan dari masyarakat itu, masyarakat Jawa Barat. Nggak ada cuma Beckham paling, siapa yang lain pemain ini siapa, ini pemain dari Brasil lah, pemain dari ya kan, identitas sebagai Persib yang saya kenal dulu kan udah hilang sebetulnya. Meskipun ya sekarang permainan mungkin mereka udah bisa agak bersaing lah di level elit Asia. Tapi kan ada kebanggaan yang berbeda ya. Yang beda. Dulu saya lihat Wawan Karnawan, Castoni, Teten dan segala macam. Waduh, itu saya merinding kalau lihat. Orang-orang yang satu budaya, bukan soal rasis ya, tapi kita melihat ada ini ternyata talenta lokal yang main bola di lapangan jelek sekali di Lembang, main di Cicalengka dan segala macam, ternyata bisa tampil dengan pakaian birunya itu dengan sangat bagus. Iya. Ya mungkin orang Surabaya punya kebanggaan yang lain, orang Makassar. Kan kita nggak lihat lagi sekarang. Oh iya ya. Nggak lihat lagi sekarang. Kita pernah punya masa yang sangat jaya kan, ketika pemain-pemain perserikatan itu membela Indonesia kan, kita sampai hampir lolos ke Piala Dunia di 86, masuk ke putaran ketiga juga waktu itu di Piala Dunia kan, kita nggak pernah kalah lah, namanya Malaysia itu kan, nggak pernah kita kalah sama Malaysia. Jepang aja kita tekuk-tekuk gitu. Nah, itu kan udah era itu kan sebenarnya era amatir. Masa sekarang dengan era yang lebih modern gitu ya dan profesional kita tidak bisa menghasilkan lagi pemain-pemain yang main di lapangan sangat jelek tiba-tiba bisa punya pemain terbaik kan. Kita terakhir aja sebelum yang kemarin itu kan ngerebut SEA Games kan di Manila 1991. Setelah itu kan lama sekali kita baru ambil lagi medali emas. Jadi ada yang salah menurut saya dengan sistem pengelolaan sekarang yang dilakukan dalam konteks Liga Super. Harus dikaji ulang.
Jadi harus dikaji ulang ya. harus dikaji karena menurut saya yaitu kesempatan pemain-pemain yang tidak terlirik oleh klub itu nggak ada lagi, tertutup udah, nggak bisa. Gimana mau tahu kita bahwa dia akan jadi hebat kalau nggak pernah dikasih kesempatan? Iya kan, nggak pernah tahu. Donitri juga begitu hebat penampilannya di timnas karena dia dapat kesempatan. Coba nggak ada kesempatan, siapa yang tahu? Nggak ada. Nah, begitu tampil, ada yang begitu dikasih kesempatan bisa secara mental dia kuat, lalu menunjukkan potensinya. Ada juga yang enggak. Nah itu kan timnas itu kan dinamis. Jadi menurut saya sekarang dengan eranya John Herdman ini, karena dia juga kasih kesempatan kan buat pemain-pemain yang tidak pernah dipanggil untuk tim nasional. Jadi menurut saya ini era kepelatihan yang promising lah. Promising ya. John Herdman menurut Bung Joy promising sebagai head coach kita. Promising karena langkah awal dia menurut saya bukan akurat tetapi sudah cukup baik. Jadi kan dia mengawali dengan membawa keluarganya ke Indonesia, dia fokus berada di sini untuk memantau pemain-pemain di liga-liga kita. Lalu sebelum datang pun resmi menjadi pelatih tim nasional, dia komunikasi dengan Jai, dengan Verdong, dengan Kevin Dix, dengan pemain-pemain, dengan Martin Pas, dia komunikasi intens. Jadi itu yang tidak dilakukan oleh Patrick Kluivert. Apalagi orang Belanda itu, emosi gua kalau dengar nama itu lagi. Jadi, untung kemarin gak jadi kesini men, gak jadi main, kesini tapi gak main. Dan dia punya kurikulum vitae kan oke kan, artinya dia bisa menangani tim dengan pendekatan yang bukan pendekatan teknis, tapi pendekatan yang non teknis, dan itu berhasil di Selandia Baru, itu berhasil di tim putri Kanada, itu berhasil di tim senior putra Kanada. Terlepas banyak juga kontroversinya, tapi menurut saya di antara semua pilihan yang pernah sebelum John Herdman terpilih didengungkan, menurut saya ini yang terbaik lah. Kali ini menurut saya PSSI tepat lah. Ini gua jarang-jarang dengar Bung Joy itu se-optimis ini dengan Englishman in Jakarta ini ya. Karena mereka mendengar nasihat saya. Wih, jadi dengerin kita. Jadi saya pernah ngomong gini. Ini kan waktu Patrick Kluivert mengundurkan diri lah atau dipecat, itu kan PSSI tidak terburu-buru nyari pelatih baru kan. Saya waktu itu secara khusus saya bilang nggak ada urgensinya kita ngambil pelatih terburu-buru. Kenapa? Event besar yang kita bidik dan Indonesia harus berprestasi adalah Piala Asia 2027. Ini masih banyak. Masih panjang ya. Bukan AFF 2026, bukan. Jadi masih lama itunya. Dan setelah gagal di Piala Dunia, target Indonesia masuk 2030 pun masih lama. Ini nggak perlu buru-buru lah. Kaji dulu, wawancara dulu, dan wawancaranya jangan hari Natal. Itu jangan hari Natal. Hari Natal. Udah gitu pakai peci. Aduh, traumatik. Makanya karena mereka tidak terburu-buru, mereka mengkaji, mereka prudent lah ya, hati-hati. Ya hasilnya menurut saya so far kalau kita lihat dari beberapa 2 pertandingan pertama ya, menurut saya kan nggak mengecewakan. Menang lawan Saint Kitts and Nevis meskipun dihina oleh banyak orang, tuh negara mana katanya gitu kan. Tapi ya bagaimanapun juga kan kelihatan ada sesuatu yang berbeda yang ditampilkan oleh Jai dan kawan-kawan. Kelemahannya masih ada tentu saja. Lini depan misalnya masih belum tajam. Kita nggak punya playmaker, kita tidak punya pemain dengan karakter membangun kepercayaan. Di belakang ada Jai, udah oke. Apalagi kalau misalnya kipernya Martin Pas. Di belakang cukup kuat. Di tengah menurut saya kita kelemahan belum teratasi juga. Pengganti Tom Haye ya. Pengganti Tom Haye, dan saya agak kecewa dengan Joey Pelupesi misalnya, yang sebetulnya dia adalah missing link yang kita temukan kan sebetulnya. Kita kan nggak punya gelandang bertahan. Cuma ternyata dia tidak punya insting yang cukup kuat untuk menjadi leader di lini tengah. Marcelino cedera dan segala macam. Lini tengah kita masih. Lini depan kita belum punya benar-benar striker yang
lethal, yang mematikan. Ada beberapa pilihan sebetulnya. Ramadan Sananta banyak dihina, tapi sebetulnya dia punya potensi. Saya masih percaya dia bisa berkembang. Oleh Romeni, oke lah, masih punya ruang untuk berkembang. Tapi persoalan di lini depan masih harus diselesaikan oleh John Hertman. Tapi overall saya lihat permainannya sudah oke. Sudah kelihatan nih progresnya gitu. Nanti akan kita lihat, cuma belum bisa kita evaluasi semua kalau di AFF karena mereka John Hertman kan janji akan bawa pemain-pemain non Eropa lah ya. Non Eropa. Dan itu menurut saya keputusan yang brilian. Artinya dia punya kesempatan yang sangat bagus untuk melihat pemain potensi di dalam negeri tampil dalam sebuah event yang cukup kompetitif. Jadi dia bisa menilai dari portofolionya kelihatan di lapangan seperti apa. Jadi menurut saya itu kalau pilihan dia untuk memilih pemain-pemain domestik, menurut saya sangat oke. Kita akan lihat. Itu yang akan jadi pelapis nanti untuk Jai dan kawan-kawan. Seandainya mereka kan pasti nggak mungkin tetap selama 5-6 tahun ke depan dengan pemain yang ada sekarang kan, terutama yang kalau kita bicara pemain diaspora, ya kan. Tom Haye sudah mulai menua. Lalu untuk event-event di luar kalender FIFA kan pemain seperti Kevin Dix, Verdong, Jai, Audero, Martin Pas kan pasti nggak bisa main. Ya, itu kan menurut saya jadi dia harus punya plan A, plan B, plan C untuk tim nasional, dan tim nasional itu kan dinamis. Masih ada pemain-pemain yang kemarin dipanggil era Sintayong, era Kluivert yang sekarang terlempar dari tim nasional, masih bisa punya ruang juga untuk memperbaiki diri masuk lagi. Jadi menurut saya ini menjanjikan dalam arti itu ya, bahwa tim yang ada sekarang dengan backbone pemain diaspora oke sajalah, karena kan ya itulah kekuatan kita sekarang, dan harus kita akui progresnya sejak kedatangan Jai dan kawan-kawan itu kan memang cukup signifikan. Saya nggak ingkar juga meskipun saya nggak terlalu pro pada naturalisasi, tapi kan saya harus akui ada peningkatan yang signifikan. Nah di naturalisasi ini kan juga ada paspor gate. Kalau Mas Jai melihat paspor gate ini gimana nih Mas? Paspor gate itu memang jadi masalah karena kan baru terungkap juga bahwa ada pemain yang masih pegang 2 paspor kan. Dan itu kan sebenarnya jadi isu lama ya, obrolan kasak-kusuk di antara teman-teman ya. Jadi yang paspor gate itu karena kalau mereka sekarang pegang paspor Indonesia kan main di Belanda mereka harus ada izin kerja. Kan itu yang jadi masalah. Lalu ada masalah kuota pemain non Uni Eropa yang main di liga-liga di Eropa. Gitu. Jadi ya itu konsekuensi paling logis yang dihadapi oleh pemain diaspora. Dan oleh sebab itu waktu isu besar naturalisasi itu kan terungkap juga tuh bahwa ada beberapa pemain yang pegang paspor ganda atau belum menyerahkan paspornya ke kedutaan Belanda. Karena ya satu itu, waktu itu kan kami berpikir, beberapa teman yang saya ajak bicara termasuk para pelatih. Itu saya bilang gimana orang mau meninggalkan warga negara Belanda dengan begitu banyak benefit yang mereka dapatkan di hari tua terutama untuk menjadi warga negara Indonesia. Dengan benefit yang ya gitu deh di negara kita. Yang dengan benefit yang menurut saya kan masih jauh lah kalau kita bandingkan dengan benefit sosial ya. Jadi tunjangan hari tua apa segala macam. Memang mereka mau tinggalkan gitu saja. Kalau mereka mau tinggalkan pasti ada kompensasinya. Oleh sebab itu waktu itu saya berspekulasi ini berapa biayanya untuk mendatangkan. Untuk bilang kepada Martin Pas, Martin lu mau gak jadi warga negara Indonesia dengan kompensasi sekian. Kalau enggak kan gak mau pasti. Dengan kata lain Bung Joy kira-kira menduga ini mungkin ada kong kali kong atau apa di balik itu? Ada biaya yang sangat besar. Jadi nggak cuma sekedar dapetin timnasnya, nggak cuma itu ya? Nggak cuma itu, ada biaya yang dikeluarkan entah oleh siapa, yang sangat besar untuk mengganti benefit yang dikorbankan, yang ditinggalkan oleh pemain-pemain. Kalau benar mereka menyerahkan paspor,
Tapi di sisi lain, ketika saya katakanlah warga negara Belanda pindah ke warga negara Indonesia, dengan begitu sulit kan sebetulnya jadi warga negara Indonesia itu tuh nggak gampang. Dan satu dia harus ninggalin, kan nggak bisa double kewarganegaraan karena hukum kita tidak membolehkan. Untuk meninggalkan itu kan sulit. Tapi di satu sisi kalau saya warga negara Belanda pindah ke warga negara Indonesia, mau pindah lagi ke Belanda itu segampang membalikan tangan. Iya lagi. Dan itu dinyatakan secara resmi oleh kedutaan Belanda bahwa kapanpun Anda mau balik menjadi warga negara Indonesia, kami terbuka. Tinggal minta saya mau jadi warga negara Belanda lagi, oh monggo silahkan tanda tangan. Balik lagi dia jadi warga negara Indonesia. Saya tidak berprasangka buruk, tapi mereka kan pasti mempertimbangkan itu juga. Bahwa di lapangan mereka kelihatan itu kan apresiasi ya. Mereka kelihatan mati-matian juga membela nama Indonesia. Tapi sebagai warga negara Indonesia, mereka tuh dengan mudah kok bisa balik ke warga negara Belanda. Jadi ya dilematis, artinya kita nggak bisa lagi ngomong nasionalisme lah. Ini betul-betul urusan bisnis, gitu, urusan hidup. Emangnya Martin Pas kalau udah tua mau jadi miskin kan enggak gitu loh. Dia kan harus ada jaminan hari tua juga. Apakah di Indonesia dapat? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bener. Tapi kalau di Belanda kan udah pasti. Iya. Jaminan hari tuanya aja luar biasa. Belanda itu penjaranya aja kosong. Iya. Ya kan? Salah satu yang terbaik jaminan sosialnya di Eropa. Belanda. Dan ini bahkan kemarin itu yang isu rame kan salah satu pemain muda kita ya kan, kelompok umur kan, tim Gay Pants ya, yang juga pernah dipanggil John Cena malah untuk senior kan. Dalam sebuah wawancara dia bilang bahwa ya dia kan nggak tahu bahwa saya harus melepaskan, karena kan berhubungan dengan kan sejak bermain secara reguler di timnya kan Nah ini Bung Joy melihatnya apa ini bentuk ketidakhati-hatian federasi ya ketika menawarkan, atau emang ya sudah mereka cuma ya udah ini kan senior lu udah 4 jam masuk lu ikutlah gitu. Bung Joy melihatnya gimana? Ya menurut saya kalau kita bicara di konteks federasi, mereka kan nggak pernah mikir panjang. Oh, kebayang ya. Nggak pernah mikir, yang penting kamu mau jadi berpaspor hijau, tampil untuk timnas untuk 5-6 tahun, masa depan kamu gimana ya terserah kamu. Kan gitu kira-kira. Oke. Jadi dilema ini buat saya bukan dilema ya, ini problematik orang-orang federasi yang memang struktur berpikir mereka kalau kita lihat dari awal ya, struktur dalam berpikir mereka kan bukan struktur berpikir jangka panjang, bukan struktur berpikir yang bukan yang fundamental, bukan memikirkan bagaimana Indonesia berkembang betul-betul secara normal, bukan kan? Kan semuanya itu crash program. Mau masuk Piala Dunia 2026, mau masuk Piala Dunia 2030. Pikirannya ya hanya Shortcut gitu ya. Itu pasti dalam konteks ngambil pemain juga gitu. Emang mereka pikirin masa depannya Kevin Dix kalau udah nggak jadi pemain, kalau dia udah jadi pemain, emang dia pikirin? Enggak lah. Mereka nggak punya sense untuk berpikir tentang itu. Berarti kalau misalnya di kasusnya tim Gay Pants ya, meskipun dia katanya ini salah terjemahan nih, tapi kan semua orang bisa dengan bahasa Belanda kan bisa mengecek ya bahwa ya emang bahasanya begitu secara letterlek bahwa wah saya juga pengen mengembalikan ini lagi, saya pengen main di Belanda lagi kan, karena bagaimana kamu bisa merasa bahwa saya merasa asing di negeri saya kecil gitu loh. Ya kan perasaan kayak gitu kan aneh ya. Gue sebagai warga Indonesia gitu tiba-tiba di sini kok saya bukan warga Indonesia, kan aneh banget. Ya perasaan kayak gitu kan sangat-sangat manusiawi kan gitu. Nah jadi di titik ini ada kesalahan murni di Erick Thohir CS ya berarti ya menurut? Ya di federasi, yang menurut saya teman-teman di federasi itu konstruksi berpikirnya itu konstruksi untuk sekarang. Mereka tidak berpikir untuk masa depan terutama masa depan sepak bola. Masa depan sepak bola Indonesia mau seperti apa, masa depan pemain itu kalau sudah tidak bermain seperti apa, nasibnya seperti apa. Kalau di federasi lain ya, yang saya tahu misalnya federasi Spanyol, itu kan
pemain-pemain sepak bola yang sudah terdaftar sebagai pemain aktif, baik amatir maupun profesional, kan sebetulnya sepanjang hidupnya tuh dipantau, dalam arti federasi ini masih punya koneksi dengan pemain-pemain itu. Kalau dia ada yang jatuh sakit, ada yang kecelakaan atau apa, itu koneksinya dengan federasi itu masih ada. Jangan ngomong Jerman, malah Jerman terlalu sempurna. Terlalu sempurna. Ya kan? Belanda juga udah oke lah. Ini Spanyol menurut saya juga bisa menjadi contoh karena koneksi itu ada di dalam undang-undang keolahragaan mereka. Tertuang. Kalau kita kan nggak punya undang-undang keolahragaan saja yang sudah direvisi, itu kan tidak ada kewajiban negara untuk menjamin atlet yang pernah memperkuat merah putih itu untuk menjamin hidup mereka, kan nggak ada di undang-undang. Nah, kalau di negara-negara yang sudah modern, Cina udah sangat maju juga soal itu. Spanyol itu dari undang-undangnya sampai ke peraturan federasi segala macam itu connect terus sama. Indonesia kan nggak pernah terpikir seperti itu. Jangankan PSSI, negara aja kan nggak pernah. Undang-undang yang 2005 itu kan udah direvisi. Saya lihat nggak ada juga pasal itu. Tadinya 99 pasal, lalu jadi berapa pasal gitu. Saya pikir ada pasal yang untuk menjamin kehidupan mantan atlet. Tapi kan nggak ada juga. Wow, negara tidak bertanggung jawab padahal dia berjasa mengibarkan bendera merah putih di arena internasional. Kan yang bisa ngibarin bendera merah putih cuman atlet sama presiden. Iya. Oh iya ya, bener juga ya. Ya kan? Coba kita ngibarin bendera di Australia, bendera merah putih, ditangkap kita. Kalau kita dalam konteks olahraga, atlet Aman-aman aja ya. Oke, lengkap sekali kita ngomongin soal isu sedih lagi Alberta hingga urusan paspor gate. Nah, ini Kita ke Piala Dunia dulu. betul. Ini mumpung ada Bung Joy. Oh iya. Kalau gak ngomongin Piala Dunia nggak lengkap, men. Iya. Apalagi beliau ini sudah bertahun-tahun. Kalau gua kan baru ya milenial ya, mohon maaf, baru bisa melek itu kayaknya 98, itu pun masih gimana 2002 baru bener-bener melek tentang Piala Dunia, ngikutin gitu. Iya. 3 bulan lagi Mas Joy. 3 bulan Mas Joy. Ini Sepertinya sepi-sepi kan Joy di Piala Iya. Dunia. Ini kan apa ya? Dulu pernah ada yang bilang pisahkan sepak bola dari politik. Ada yang bilang begini. Kick out kata Iya. FIFA. Nah, ini kan ternyata agak sulit untuk Piala Dunia kali ini. Karena kan pertama ada Iran yang ada secara geopolitik diserang oleh Amerika, tapi kan ngadainnya di Amerika, Meksiko dan Kanada, gitu. Dan kemungkinan Iran akan mundur kalau misalnya kan Trump tetap ya silakan aja, tapi gua nggak bertanggung jawab nih terhadap keselamatan atlet lo. Gitu. Itu gimana ini Mas Joy kalau ngelihat kemungkinan mundurnya Iran ini? Kemungkinan besar Iran mundur karena kan ini bangsa yang karakternya keras, kuat. Mereka, dan kalau saya secara pribadi mundur aja lah, ngapain juga. Oh, malah menyarankan mundur aja. Karena menurut saya dengan karakter Iran seperti itu, dunia harusnya melek bahwa ada ketidakadilan. Ketidakadilan FIFA, ketidakadilan host penyelenggara terhadap bangsa Iran. Jadi kalau dia mundur, saya angkat topi. Artinya kita harus hormati itu, meskipun secara sepak bola menyedihkan karena bagaimanapun mundurnya satu negara itu sebetulnya lembaran hitam bagi FIFA, Piala Dunia. Meskipun kalau kita lihat di aturan FIFA bisa nunjuk siapa aja kok, nggak usah pakai playoff kayak, nggak ada aturannya, nggak ada nggak ada kejadian sebelumnya yang bisa dijadikan contoh untuk mengganti. Jadi siapa aja sebetulnya, kalau nggak mau repot-repot ya dia tinggal nunjuk Italia lah misalnya, dia tinggal nunjuk siapalah yang nggak lolos itu, Denmark itu, Wallandia, Indonesia. Indonesia kalau dalam konteksnya mau jualan yang lebih oke gitu kan, orang Indonesia kan gila banget soal bisa aja gitu loh. Jadi dalam aturan FIFA tidak ada aturan baku untuk peserta yang mengundurkan diri dan harus diganti melalui apa gitu juga nggak ada. Jadi menurut saya
Kalau Iran mundur secara turnamen tidak jadi soal, secara turnamen. Yang harus jadi tamparan adalah bahwa ada ketidakadilan di dunia ini terhadap bangsa Iran. Agak berbeda sebetulnya sama Rusia ya. Jadi kan orang selalu membandingkan kenapa Rusia di-ban. Rusia itu persoalannya bukan cuma menyerang Ukraina. Persoalan Rusia adalah dia sudah di-ban duluan oleh IOC terkait dengan kasus doping yang dibiayai oleh negara, disponsori oleh negara. Jadi dia kan sampai sekarang masih di-ban. Kalau kita lihat petenis Rusia itu nggak disebut negaranya. Yang sama Belarus, karena Belarus nyusul dengan kasus Rusia menyerang Ukraina. Belarus membantu. Jadi petenis Belarusia dan petenis Ukraina tidak disebut, meskipun mereka boleh tampil, tapi tidak disebut namanya. FIFA punya kebijakan lain, ban Rusia. Nah, karena bagaimanapun FIFA adalah Barat ya dikuasai oleh Amerika dan Eropa Barat. Jadi agak berbeda kalau dengan Rusia, tapi kalau buat Iran ini ketidakadilan. Karena yang memulai perang siapa sih? Pihak tuan rumah malah, ya kan? Iya. Pihak tuan rumah yang memulai perang. Iran itu hanya mempertahankan kedaulatan, hanya mempertahankan. Jadi ya kalau mereka mengundurkan diri secara geopolitik itu kuat karena kan Piala Dunia itu panggung dunia, dia kuat, message-nya itu kuat. Walaupun secara turnamen nggak berubah. Grup tanpa pengganti Iran pun bisa jalan. Bisa dibuat. Jadi secara turnamen nggak masalah, cuma message-nya yang kuat. Jadi kalau ditanya secara sepak bola nggak ada masalah, tapi secara geopolitik ini menunjukkan Amerika harus malu ya sebetulnya. Apalagi dengan pernyataan nggak mau menjamin keamanan. Iya, silahkan datang tapi keamanan tidak kita jamin, kan gila. Nggak masuk akal itu ya? Nggak masuk akal, menurut saya itu hanya orang psikopat yang bisa ngomong gitu ya kan. Psikopat Trump dan Amerika ini. Tapi FIFA ini emang kerap standar ganda ya. Karena kalau misalnya kita lihat case Indonesia di Piala Dunia gitu ya, di kelompok umur gitu ya, itu kan ketika ada Israel, misalnya Ganjar di Jawa Tengah, terus di Bali menyutukan bahwa ini jangan, langsung seketika sekonyong-konyong langsung dipindah, kira-kira gitulah. Itu pernyataan publiknya ya. Sedangkan ini udah jelas-jelas pemimpin tertinggi negara tidak menjamin keselamatan lu untuk datang, tapi ya dia diem aja gitu. Sebegitu standar gandanya FIFA ya. Dalam Bung Joy lihatnya, emang sejak dulu begitu? Sejak dulu mafia. Sejak dulu mafia kan. Sejak dulu mafia malah. Sejak zaman bahkan suap menyuap dan kemafiaan FIFA itu kan sudah terkenal sejak tahun 70-an. Dalam kasus Adidas yang bisa menjadi sponsor utama, sponsor besar di Piala Dunia itu kan ketika itu Joe Havlang ya yang jadi. Joe Havlang. Itu kan disogok sama yang punya Adidas. Nah itu sudah terungkap gitu loh, sehingga Adidas sampai sekarang bisa menjadi pemain utama di dalam marketingnya FIFA. Jadi kalau Anda tanya bahwa apakah FIFA perilakunya ya dari dulu penjahat gitu ya kan, dan karena sifatnya itulah membuat FIFA itu kalau sekarang Anda bilang standar ganda dari dulu penjahat. Itu saya pernah jadi saya cerita aja. Saya pernah ikut kongres IOC di Copenhagen, saya lupa menjelang Rio menjadi atau penunjukan Jepang ya, saya lupa tahunnya, tapi waktu itu kongres dan saya bicara dengan beberapa IOC member itu kalau di dalam dunia orang-orang elit gitu ya, itu adalah sekumpulan orang-orang kaya yang paling elit di seluruh dunia itu ngumpulnya di IOC. Nah mereka itu memandang IOC itu kan Olympic Committee, salah satu anggotanya adalah FIFA. Mereka memandang FIFA itu bad boy Bad boy yang
tidak memegang nilai-nilainya Olympic value itu, mereka nggak, FIFA itu bukan bagian dari mereka lah gitu kira-kira ya, dari omongan yang tidak resmi itu, karena itu dalam pembicaraan waktu itu masih Sepp Blatter ini. Jadi orang-orang IOC itu ya sempat ngomongin lah, karena mereka ngomong pakai bahasa Inggris ya saya ngerti lah. Jadi ya mereka memang tidak menganggap FIFA itu bukan kami lah gitu. Jadi orang-orang IOC sendiri itu memang menganggap ini organisasi yang enggak sesuai dengan nilai-nilai sportivitas lah gitu, yang selalu dijunjung sama IOC. Nah, kan kelihatan IOC hanya terhadap Rusia misalnya, dia hanya nge-ban Rusia as a nation, tapi atletnya boleh tampil. Ya kan kalau di Olimpik kan masih boleh tampil kan atlet Rusia pakai nama apa? Pakai nama netral. Gitu. Persatuan Timur gitu ya. Ya pokoknya apalah. Masih boleh tampil. Jadi secara olahraga IOC masih jauh lebih oke daripada FIFA. FIFA kan nge-ban aja. Israel mau nyerang mana Israel kan nggak pernah juga di-ban. Jadi FIFA-nya pasti standar ganda. IOC menurut saya masih cukup fair dalam hal itu. Jadi kalau kita bicara ya FIFA ya memang dari dulu begitu. Standar ganda lah, nggak adil lah, rasis juga. Rasis betul. Ya, rasis juga. Jadi ini olahraga federasi besar, olahraga konfederasi besar yang menurut saya ya masih jauh lah kalau dari nilai-nilai sportivitas. Nah, berarti sebenarnya kalau ini saya kan jadi teringat sejarah ya. Coba sekarang kita ingat-ingat lagi waktu Indonesia mau ke putaran berapa itu yang tiba-tiba ditentukan tuan rumahnya adalah tuan rumah pemilik duit coy. Arab Saudi. Arab dan Saudi Qatar. Dan Qatar. Ya kan itu kan sebetulnya bagi kita nggak fair kan, jauh dari fair. Emang FIFA nggak tahu? Emang AFC nggak lapor? Nggak mungkin lah. Kalau FIFA bilang nggak boleh, nggak mungkin kan? Pasti akan digelar di tempat netral apapun konsekuensi. Ya itu contoh. Oh iya. Jadi bener kata Bung Karno ya. Udah kalau kita bikin Piala Dunia sendiri, kita bikin Olimpiade sendiri gitu ya. Padahal yang mantan mafia gua. Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi. Bung Joy, ini kan kita setelah ngomong soal politikingnya FIFA ya. Ini ingin back in game lah kira-kira gitu. Negara mana? Ini kan kalau kita lihat sekarang Piala Dunia kan rame banget ya. Rame banget lah. Biasanya 32 sekarang rame banget termasuk 48 ya kan? 48 mungkin 47 minus Iran. Siapa negara mana yang paling promising menurut Bung Joy yang kita layak untuk mengikuti dia? Kalau kita bicara Piala Dunia secara umum, yang tidak pernah tidak favorit itu ada beberapa. Pasti Brazil. Sebusuk apapun Brazil. Sebusuk apapun. Ya kan? Pasti dia tetap jadi favorit. Jerman. Tetap jadi favorit. Belakangan muncul Prancis setelah 2018. Selalu jadi favorit. Inggris hanya difavoritkan oleh orang Inggris. Yang lain enggak. Gitu loh. Tapi sekarang yang fenomenanya menurut saya yang menarik adalah munculnya Jepang sebagai salah satu yang ramai dibicarakan bisa mampu berbuat banyak di Piala Dunia. Jadi kalau favorit menurut saya tetap beberapa negara sekarang mungkin tambah Spanyol dan Argentina. Jadi kalau kita bicara favorit pasti Brazil, Jerman, Spanyol, Argentina, tambah Jepang dan Prancis. Yang lain menurut saya ya Ngembira. Kambing hitam apa? Kuda hitam. Kuda hitam dan pembuat kejutan aja lah. Pembuat kejutan. Nah, tapi kan kalau Portugal ada Ronaldo dan ini Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo dan juga Messi. Itu bagaimana Bung Joy? Portugal kali ini meskipun Ronaldo masih main, menurut saya nggak terlalu bisa berbuat banyak ya. Mungkin kalau quarter final aja bisa, tapi semifinal, final agak berat. Ronaldo sendiri kan sudah fed up sebenarnya, udah berlalu lah. Messi pun
kan sebetulnya udah keemasannya Messi kan sebetulnya 2014. Ini aja karena miracle aja dia bisa juara di 2022 kan. Sebetulnya 2014 kan dia yang sama 2018 lah terakhir. 2022 tuh mukjizat aja bagi Messi. Mukjizat Messi ya. Dan betul-betul karena semua orang yang ada di tim itu ingin menang demi Messi. Kan itu mukjizat menurut saya. Nggak ada orang pernah menjadi figur seperti Messi di 2022. Semua orang mau mati-matian demi Messi. Kan nggak pernah ada. Beckenbauer juga nggak pernah begitu, ya kan? Zidane nggak pernah begitu. Cristiano Ronaldo apalagi. Nggak ada orang seperti Messi yang bisa membuat semua orang mau patah kakinya di lapangan untuk dia. Nggak ada. Sepanjang sejarah sepak bola nggak ada. Hanya Messi. Gitu. Jadi itu. Maradona juga enggak ya? Kenapa? Maradona juga enggak ya? Maradona juga enggak. Pele juga enggak. Maradona tuh one man show. Oh, one man show justru. One man show dia. One man show. Di Meksiko kan sebetulnya waktu dia juara ngalahin Jerman ya di final itu kan sebetulnya ya kerja dia sendiri. Dalam arti ya pemain yang lain kan ya main as a team aja gitu loh. Enggak seperti Messi 2022 gitu. Nggak ada Messi itu nggak akan ada lagi. Termasuk ini misalnya Ronaldo kan ya talenta terbaik Portugal lah setelah Eusebio kan, bahkan dianggap lebih tinggi dari Eusebio kan. Ini menurut Bung Joy apa karena ini palagan terakhirnya Ronaldo, tim Portugal kalau berbuat hal yang sama mungkin nggak? Sebagai pemain individu dia luar biasa, tapi tim Portugal beda mas sama Argentina. Beda. Jadi ada rasa, bahkan ketika saya ingat betul ya, ketika dia menjadi ikon awal-awal 2004 itu kan dia sebetulnya agak berseteru dengan Luis Figo. Oh iya. Jadi Piala Eropa ya. Secara personal dia memang tidak begitu bisa diterima di dalam tim Portugal itu. Ada faktor nggak tahu ya, mungkin pembawaannya macam-macam. Nggak bisa kita bandingin sama Messi, ya bukan karena saya penggemar Messi, tapi Messi itu menurut saya emang nggak unbandingable lah. Unbandingable dengan siapapun. Johan Cruyff, Beckenbauer, Eusebio, you name it, even Maradona, nggak ada. Yang membuat satu tim bisa semuanya. Gua mati demi lu gitu. Gua patah kaki mati demi kamu. Nggak ada. Wow. Cristiano Ronaldo tidak mengalami suasana itu. Tidak mengalami suasana. Dia kan nggak pernah cocok sama Bruno Fernandes. Ya kan? Sering berantem juga sih di internal. Dia nggak seperti Messi lah. Kita nggak pernah tahu kenapa. Iya. Tapi nggak ada yang menuhankan dia dalam seperti Messi. Menuhankan ya. Itu bedanya katanya. Ini bedanya dewa sama robot, men. Kalau Ronaldo itu robot kan, dia dibentuk oleh sistem, oleh teknologi, oleh vitamin gitu ya. Oleh kedisiplinan. Tapi dia bukan dewa yang given by God gitu. Tidak dituhankan. Itu kan itu mujizat kan. Nah, gue penasaran ini Bung Joy, ini kan kata ini soal Brasil ya. Tadi kan Brasil salah satu yang tetap ya, kita tidak akan pernah bisa mencoret Brasil ya dari long list calon juara dunia gitu. Tapi Brasil beberapa tahun terakhir, Jogo Bonito kan di era taktik modern hilang dianggapnya. Karena sudah tidak ada pemain yang tak pemain dengan cantik, pemain dengan individual. Sistem di Eropa gitu ya, sebagai liga tertinggi di dunia, semuanya by sistem yang sangat disiplin yang menihilkan soal Jogo Bonito. Apalagi di negaranya, konon katanya di Brasil kan orang bermain bola sudah sangat sedikit, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. Pantai-pantai mulai hilang dengan jadi menemukan apalagi kalau kita lihat squad sekarang kan, ya ampun kalau lihat ketika Brasil 2002 dengan squad sekarang itu kan kayak langit, bumi dan langit. Wow, itu gua sudah yakin ya. Vinicius Junior sekarang kan dianggap paling hebat lah kira-kira gitu ya. Itu kalau di 2002 cadangan nomor 3 atau 4 kayaknya. Cadangan penonton kayaknya gitu. Sama level itu gue.
Yang bagus kayaknya di level Brasil kan cuma kiper ya, regenerasi kiper Brasil kan selalu bagus. Nah, ini apakah Brazil tetap jadi favorit atau emang ya sudah ini emang the fall of sepak bola indah? Brasil favorit itu default. Default tuh dah. Default. Lebih karena sejarahnya. Tapi kalau kita lihat dari 2002, memang kan puncaknya di 2002 dengan pelatihnya Scolari. Ada Ronaldinho di situ, Ronaldo, Nazario ya. ada semua pemain terbaik Brazil dalam 2 dekade ngumpul di 2002. Jadi ya itu puncaknya. Setelah itu problem Brazil adalah tim mereka sendiri. Mereka kalah oleh dirinya sendiri, gitu kan. Oleh egois masing-masing. Era Neymar lah, era sekarang siapa yang Anda sebut tadi, Vinicius dia. dan segala macam. Kan itu sebetulnya kalau talenta per individu itu kan ya Brazil masih di atas rata-rata kan sebetulnya. Kita harus jujur soal itu. Tapi ketika menjadi sebuah tim, mereka harus lebur. Peleburan itu yang tidak pernah terjadi setelah 2022. Nggak pernah ada kohesi yang betul-betul bagus untuk membuat Brazil yang dengan katakanlah Brazil cadangan sekalipun, dulu saya sering bilang Brazil cadangan sekalipun bisa menjadi juara dunia kalau mereka betul-betul chemistry-nya dapat, berkohesi, bersatu menjadi satu tim. Kan enggak gitu loh. Itu yang kan enggak pernah terjadi. 2022 kan sama aja gitu loh, main sendiri-sendiri gitu loh. Nah, apalagi sekarang meskipun secara saya harus katakan secara default dia tetap favorit. Siapa sih sekarang pemain yang top Brazil ya kan? Gitu loh. Casemiro udah the fall of era kan dia. Casemiro kok masih main sih gitu loh. Ya kan? Yang paling ya Vini kalau dia lagi nggak owah gitu ya. Kalau lagi owah kan susah, karakternya kan susah dikendalikan gitu. Terus yang lain siapa? Marcus Cunha. Come on ya. Biasa aja gitu kan. Alisson Becker. Ya, tapi by default dia tetap favorit. Cuma menurut saya dia nggak akan terlalu jauh lah gitu. Mungkin quarter gitu. Jauh-jauh semifinal. Walaupun dia tetap favorit. Mas Joy kan sudah mengalami berapa Piala Dunia nih ya. Banyak sekali. Nah, ini momen yang paling mengesankan di Piala Dunia untuk Mas Joy. Kalau terakhir saya liput 2014 enggak terlalu mengesankan. Yang saya liput sangat mengesankan 98. Oh, Amerika dong? Ya? Amerika ya? Di Prancis. Oh, sorry, 98 di Prancis, oke. Prancis. 94 ya di Amerika, 94. Prancis itu saya lihat Brazil lagi hebat-hebatnya juga. Ronaldo lagi hebat, tiba-tiba nggak bisa main di final, nggak masuk starting line up awalnya di final. Prancis lagi melaju sekencang TGV dengan Zinedine Zidane dan pemain-pemain yang kemudian pemain-pemain yang jadi legenda sebetulnya itu kan 98. Sebelumnya kan nggak ada legenda lah kecuali Platini kan. Yang 98 itu Deschamps kan gitu ya. Didier Deschamps, Laurent Blanc, terutama Zidane, Desailly. Itu kan yang jadi core-nya legenda Prancis kan. Dan itu Piala Dunia saya yang paling capek karena saya muter dari Paris ke Nantes, ke Bordeaux, ke Marseille, muter tuh 20 hari pertama itu. Dan yang paling mengesankan bukan final sebetulnya, semifinal Belanda lawan Brasil. Itu pertandingan terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia selain final kemarin 2022. Jadi kalau final 2022 itu yang the best of the best, ini the bestnya salah satunya semifinal di Marseille, Belanda lawan Brasil. Kalau finalnya anti klimaks ya? Finalnya agak anti klimaks karena ada drama kan. Ronaldo. Jadi disantet men. Ada drama di ruang ganti karena kami di press room di tribun pemain Prancis keluar pemanasan kan, Brasil nggak keluar sampai habis masa pemanasan Brasil nggak keluar. Ini kan drama kan, ada apa dan segala mulai nyari informasi.
baru kami tahu tuh kan baru besoknya ternyata Ronaldo kan sempat tidak masuk dalam squad 11 pertama karena dia menderita epilepsi dan dipaksakan betul bukan saja oleh tim Brasil tapi juga oleh penyelenggara supaya Ronaldo harus main. Jadi memang Brasil tidak sempurna ya waktu tampil di final gitu. Kalahnya juga kan telak. Iya. 3-0 ya. Jadi puncaknya Brasil itu ya semifinal lawan Belanda. Kluivert main. Waduh. Aduh, itu Kluivert yang boleh disebut ya sebagai pemain. Sebagai pelatih, musuhan kita main. Musuhan kita. Oke. Saya nonton 2 kali 45 menit tuh bukan apa tiba-tiba aja selesai itu pertandingan saking menariknya itu. Dua-duanya mengeluarkan semua kemampuan terbaik, Belanda juga lagi bagus-bagusnya. Kalah. Patrick Kluivert. Mamam lo gagal. Oke, terima kasih Bejajan. Ini sebelum kita mengakhiri sesi ini ada what if. Tunggu dulu, Liga Inggris belum. Oh iya. Penting nih Liga Inggris. Oh iya. Liga Inggris. Oh iya, tampaknya penting. mulai kekejar nih Arsenal kan. Seperti petua Bung Joy, masih ingat beberapa bulan lalu kayaknya sih Arsenal iya sih, tapi ada City. Bung Joy, gimana menurut Bung Joy? Jadi waktu ingat kita ngobrol itu ya. Podcast kapan hari itu kan saya bilang nih Arsenal nih harusnya sekarang. Asal jangan penyakit di akhir musim nih kambuh lagi. Tapi kan perjalanan Arsenal waktu kita bicara awal itu kan gila itu. Mulus ya. Mulus sekali kan, cuma kalah lawan Liverpool kalau Liverpool yang kalah. Liverpool era masih baik-baik saja. Masih bukan tendangan bebasnya Szoboszlai. Ya kan. Tapi setelah itu kan Arsenal seperti nggak tertahan. Sementara Manchester City kan ya naik turun. Nah, cuma kan Anda bisa bayangkan tim yang begitu solid tiba-tiba mengalami 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Ya kan. Tanda-tandanya orang udah mulai terjadi lah. Kembali setelan pabrik men. Kalau saya tanya, saya bikin survei ke penggemar Arsenal. Mereka memang merasa bahwa ya bakal terjadi lagi mentok di akhir. Tapi kalau saya banyak penggemar Arsenal bilang aduh cilaka nih gitu ya. Kalau saya sih masih yakin mereka akan juara. Saya pribadi karena Liga Inggris apa IPL nih? Liga Inggris apa Champion? PL. Oh. Kalau Champions League masih ada Bayern Munchen. Udah deh, goodbye lah. Goodbye. Dengerin teman-teman Arsenal, menurut Bung Joy nih, Arsenal bakal juara ya. Tapi di Liga Champions masih ada Munchen dan ada Harry Kane yang berniat mengangkat piala loh. Kalau PSG yang lolos, Arsenal punya peluang. Oh, justru gitu ya? Justru itu. Kalau Bayern namanya terlalu besar. Terlalu punya tradisi yang kuat ya. Dan mainnya emang nyebelin sih. Trionya Bayern itu wow pokoknya ya. Ya. Jadi kalau di UCL kalau masih kecegat Bayern prediksi saya nggak bakal. Tapi kalau lawannya PSG kansnya cukup besar Arsenal. Jadi kalau ya fans Arsenal berdoa aja yang lolos adalah PSG bisa ngalahin Bayern. Iya. Karena kemarin kalau saat lawan Liverpool kan PSG ya oke, tapi yang nggak seistimewa Bayern. Munchen itu gila, 96 gol per tanggal berapa ya? Per tanggal 21. 96 gol trionya. Kane, Haji Kane ya kan. Haji Kane olehnya sama Luis Diaz. Gila sih. Nah, Luis Diaz, Liverpool tim lu. Dan timnya Mas Doy, lupa. Mas Doy, ini Arne Slot ini kan tamplak, mohon maaf ya, tolol. Layak pecat apa enggak menurut Mas Joy? Ya, kalau yang saya baca dari pengakuannya Luis Diaz, dia memang mau pergi karena dia tidak melihat
Arne Slot akan sama dengan Klopp. Jurgen Klopp. Jadi ini memang kemauannya, dan menurut saya pilihan dia kan nggak jelek. Pilihan kalau dia perginya ke Bournemouth atau ke mana lah, perginya ke Bayern Munchen bos, gitu loh. Jadi ya kalau saya penggemar Liverpool, misalnya nih sekarang siapalah bintang Liverpool sekarang mau pindah ke Bayern Munchen, monggo silahkan. Karena itu itu klub paling legendaris menurut saya secara klub ya. Jadi kalau dia ke PSG, ngapain sih ke PSG? Bayern Munchen lah, atau Real Madrid lah, atau Barcelona lah. Tapi kalau Slot sendiri bagaimana? Arne Slot di akhir musim harus diganti atau enggak? Slot menurut saya dia banyak punya kendala, ya kan. Jadi pemain-pemain yang dia beli sebetulnya secara kualitas kan top. Siapa yang nggak kenal Alexander Isak? Siapa yang nggak kenal Florian Wirtz? Siapa yang nggak kenal Kerkes? Siapa yang Frimpong? Ya kan. Semuanya top sebetulnya. Cuma kan Florian misalnya lambat adaptasinya. Meskipun dia tetap motor di lini tengah. Gravenberch turun penampilannya. Salah udah mulai pengen pergi, udah mulai nggak betah. Jadi banyak yang cedera, sekarang Ekitike cedera. Jadi memang dia mengalami musim yang dalam tanda kutip sial. Karena pembelian terbaiknya dalam harga tidak sesuai harapan. Dan mungkin juga suasana di ruang ganti dia nggak bisa handle. Masalah dengan Mo Salah yang merasa ya kan sempat dia di bangku cadangkan lalu ngambek. Dia nggak pandai untuk mengelola bintangnya, mengelola ruang ganti. Jadi kalau saya sih ya jangan dipecat dulu lah. Kasih kesempatan. Walaupun akhir musim ini. Musim ini kalau musim depan masih seperti musim ini baru pecat. Jadi kasih dia kesempatan ketika 9 bulan loh. Iya, wah sedih banget itu. Nah Achilles tendonnya putus. Florian Wirtz sudah mulai, Gravenberch, Szoboszlai harus improve. Konate sayangnya memperpanjang. Konate memperpanjang. Sama sayangnya. Van Dijk kan udah habis ya. Kemarin cetak gol krusial ya. Everton, tapi menurut saya udah jauh dari performa terbaiknya, udah jauh. Jadi menurut saya center back-nya betul-betul harus punya pengganti yang cukup. Waktu mendatangkan Van Dijk kan dia lagi di prime time. Ya. Gitu. Jadi ya sekarang ya kalau udah, karena menurut saya selain striker utama, center back itu yang paling bebannya paling berat. Karena dia yang paling tanggung jawab dengan gol. Bukan kiper, tapi center back. Jadi dia udah nggak mampu untuk menahan itu, dan ya kemarin bisa bikin gol lah. Tapi overall kan dia udah jauh menurun. Jadi kalau Slot bisa merevolusi lapangan belakang dengan Konate yang diperpanjang dan Van Dijk yang mungkin masih ada di dalam tim, ya ini sistem pendukung center back ini yang harus lebih kuat. Sementara Robo pergi kan? Robo pergi, Kerkes masih belum stabil, Frimpong juga belum stabil. Jadi menurut saya Liverpool dengan Slot masih harus struggle di musim depan. Tapi nggak boleh lagi seperti sekarang. Karena kalau sampai tengah musim masih sebapuk musim ini? Ya asal nggak keluar dari zona champion sih, tunggulah sampai akhir musim. Berarti tapi kalau bicara Arsenal ya itu, saya masih yakin. Mereka sisa 5 ya. Yes. Sisa 5 pertandingan, Manchester City 6. One game in hand lah ya. Sepanjang Arsenal tidak kepleset, menurut saya dia akan juara. Tapi kemungkinan Manchester City kepleset yang lebih besar. Gitu loh. Karena dia kan masih belum stabil menurut saya. Masih belum stabil. Jadi Arsenal masih sesuai prediksi lah. Sesuai prediksi. Termasuk keyakinan bahwa Bung Joy masih yakin lah. Ya kasih kesempatan lah si orang Belanda satu nih, Arne Slot. Oke, udah lengkap sekali ya. Kita obrol kali ini. Dan terakhir nih sebelum kita menutupnya, what if
Tadi Bung Joy bilang bahwa sebagai pengagum Messi. What if, namanya juga what if ya, Bung Joy. Jika Bung Joy ketemu Messi, apa yang akan Bung Joy tanyakan kepada makhluk abadi ini? Saya cuma pengen meluk dia. Artinya ini adalah dia bukan sekedar pemain bola, dia meskipun ya kalau kita lihat dari kisahnya dia, itu kan sebetulnya ini adalah dia kan keajaiban itu sejak dia dari kecil. Dia punya masalah dengan hormon pertumbuhan, badannya juga nggak terlalu tinggi untuk ukuran Eropa, kan cuma 169 kalau nggak salah. Tapi dia punya keajaiban itu seperti memang dunia ini diciptakan untuk dia gitu. Nah, saya pengen meluk aja, saya nggak mau nanya apa-apa, saya pengen meluk, saya pengen foto, saya pengen pengen meluk aja. Ini orang luar biasa yang bisa bikin saya begitu emosional ya ketika di Piala Dunia itu, Messi. Saya nggak pernah menjadi fansnya Argentina. Nggak pernah, karena saya benci sama Maradona. Saya nggak suka sama Maradona, karena dia menurut saya tidak, sebagai atlet dia hebat banget, tapi dia fairness-nya, kasus tangan Tuhan lah, kasus lalu kemudian juga dia nggak bisa mengendalikan dirinya di Italia, meskipun dia menjadi santo di sana. Tapi kalau ditanya kalau ketemu Messi, saya peluk aja, nggak mau ngomong apa-apa, saya peluk, pengen difoto aja sama dia. Oke, menarik sekali. Ketemu Messi gak pengen nanya meskipun dia wartawan kan, tapi pengennya adalah meluk. Dia adalah son of God katanya. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Joy, udah panjang sekali. Terima kasih. Kita udah ngobrol banyak hal dan tentunya tetap di obrolan kami di Ruang Bola, karena masih banyak sekali obrolan tentang sepak bola dunia, sepak bola Indonesia, dan sepak bola luar angkasa jika aja. Tentu dengan saya Jejek Prianto dan Indra Mukamarko. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa kasih hype ya, karena di situ kita bisa bikin konten-konten yang tentu saja asik dan mendalam. Dan bye-bye.